Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 12 sampai ke 14. Demikian bunyinya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, dalam waktu beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan segera akan memasuki tahun baru 2022. Tentu sebagai orang beriman kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan beserta dengan kita. Berbagai macam pengalaman hidup, baik itu suka maupun duka, bahkan hidup dipenuhi dengan berkat-berkat, tapi juga tidak sedikit kita mengalami tantangan, bahkan berbagai macam kesulitan yang menantang di hadapan kita. Saudara-saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan itu baik dan maha baik. Perikop kita pada saat yang kita baca ini, saudara, ada beberapa pelajaran yang indah, yang berharga bagi kita. Tuhan menyertai kita, memang Tuhan menguatkan kita. Namun di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan keadaan yang begitu tidak stabil, yang boleh dikatakan di tengah-tengah keadaan pancaroba, saudara, kita mari mengingat firman Tuhan di ayat 12 ini. Kita tidak menganggap kalau kita sudah sempurna. Kita perlu mengerti kata sempurna yang dituliskan di dalam surat Filipi ini adalah pada pasal ini bukan berarti kesempurnaan dalam hakikat manusia, melainkan berarti sempurna secara fungsional. Misalkan, ia dapat diartikan sebagai kedewasaan, kematangan dalam hal berpikir. Bukan sebagai seorang yang baru belajar, tapi seorang yang sudah mengetahui berbagai macam tingkat-tingkat pengetahuan. Tentu sempurna yang dimaksudkan di sini adalah dalam konteks rohani. Paulus mengatakan bahwa ia masih dalam belajar yang terus-menerus dan belum menganggap dirinya sudah sempurna. Sesungguhnya siapa sih yang berani mengatakan bahwa dirinya sudah sempurna? Kita masih dalam tahap belajar. Kita terus belajar. Bahkan kita sedang belajar di dalam pembentukan yang semakin hari diarahkan semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, kita menangkapnya apa yang Tuhan ingin kita tangkap. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus di ayat yang ke-13. Kalimat tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Menangkap apa yang Kristus Yesus mau saya tangkap. Sebenarnya dua pengertian ini bagaikan sekeping mata uang yang berisi dua sisi. Yang pertama, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus, oleh Kristus. Dan sisi yang kedua, menangkap apa yang Kristus Yesus mau saya tangkap. Dengan perkataan lain, kita harus pertama-tama ditangkap oleh Tuhan. Ditangkap, dimenangkan oleh Kristus. Kita harus percaya dan hidup dalam iman. Di dalam iman dan ketaatan tunduk kepadanya, barulah kita dapat menjadi penurut-penurut kehendaknya dan melakukan kehendaknya. Inilah
menangkap apa yang Dia ingin kita tangkap. Yang ketiga, ini sebuah upaya untuk melupakan yang di belakang dan mengarahkan apa yang di depan. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa untuk bisa menangkap apa yang diinginkan oleh Kristus, oleh Tuhan, maka kita harus melupakan apa yang di belakang kita. Perlu kita sadari bahwa Paulus menggunakan metafora pertandingan atletik. Mereka yang bertanding lari di lapangan tidak harus menoleh ke belakang, tetapi terus mengarah ke depan. Demikian juga dalam perlombaan lari rohani kita. Kita jangan terikat dengan kesuksesan hidup di masa lampau kita, dosa-dosa di masa lampau kita. Tetapi sebaliknya kita harus berkonsentrasi untuk berlari ke depan sampai mencapai garis finish. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Karena untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi yang dari Allah di dalam Kristus Yesus, marilah kita arahkan ke hari depan kita. Kita arahkan pandangan kita ke depan dengan memandang Kristus yang telah menangkap kita. Tak kala kita meninggalkan tahun 2021 dan segera akan memasuki tahun 2022, marilah kita camkan pelajaran rohani ini. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Mari kita melupakan apa yang di belakang yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya. Dan marilah kita tinggalkan segala berhala ilah-ilah di masa lampau. Dan kembali kepada Tuhan. Mengarah kepada Dia, mengarah kepada Kristus. Dialah Tuhan yang berada dalam hidup kita, yang akan memimpin kita sampai selama-lamanya di dalam sukacita surgawi. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Tuhan menyertai. Amin. Kita akan lanjutkan dengan mendengarkan lagu alunan musik dari Angklung Nafiri Sion. Silakan mendengarkan. Tuhan memberkati. Amin.